Halo semua, kita lanjut ke part 2, yaitu performa dari laptop Asus Zephyrus G14 ini. Di sini kita bakal tes performa dari laptop ini, dari CPU sampai ke GPU-nya. Bahkan kita juga bakal tes iGPU-nya ya, Radeon 780M-nya juga. Nah, sebelumnya kemarin itu ada yang request nih ya, untuk tes AI yaitu LLM. Sayangnya kemarin gua nggak sempet ngetes. Karena gua ngetesnya itu yang gua pakai aja, kayak Topaz Photo AI itu ya. Karena gua pribadi pakai itu sehari-hari untuk konten gua. Tapi nggak apa-apa, gua kasih di video ini dari device yang serupa hasil tes LLM-nya. Oke, jadi ini ya. Kalian lihat di layar kalian, ini running LM Studio, lama 3.2 billion parameter. Hasilnya ini ya, kalian bisa lihat sendiri, yaitu di 32 tokens per second. Ya, udah lumayan lah ya. Dan ini gua tampilin juga ya chartnya perbandingan sama device-device yang lainnya. Termasuk cukup oke lah ya performanya kalau dibandingin sama kompetitornya. Tapi tentunya hasilnya bakal beda ya kalau kalian pakai dedicated GPU-nya. By the way, kemarin ada yang nanya nih, ini semua AI-nya running lokal atau online? Ya, jawabannya jelas ya, running lokal di laptopnya atau di device-nya. Kalau online ya ngapain capek-capek dites ya. Oke, kita sekarang masuk ke performa CPU-nya. Kita mulai dari Cinebench R23. Berikut adalah hasilnya. Di multicore-nya dapat kira-kira di 13.800-an. Dan di single core-nya dapat 1.600-an. Buat perbandingan, ini ada chart kalau dibandingin di beberapa device lain dari versi sebelumnya. Kurang lebih sama sih, cuman Ryzen seri 8000 ini power efisiensinya lebih baik. Kemudian berikutnya ada beberapa hasil tes di Cinebench lama juga ya. Kalian bisa lihat sendiri. Next, kita bakal ngetes untuk productivity. Seperti yang gua bilang di video sebelumnya ya, laptop ini tuh bisa banget diandalkan untuk konten kreator. Gua coba untuk tes video editing di DaVinci ya. Ini tuh super smooth banget. Di project video 8 menit dengan full efek-efek ya, sama color grading. Seperti yang kalian lihat ya, ini di zoom in dan di zoom out, timelinenya ini tuh smooth banget. Anti ngelak lah pokoknya. Dan pas coba ngerender, ini tuh cuman butuh waktu 1 menit aja. Buat video 8 menit, ini sudah bagus banget hasilnya. Bener-bener sangat efisien dan bisa menghemat waktu kerja kalian. Berikutnya kita bakalan tes untuk Blender BMW Rendering Scene. Di sini hasilnya juga sangat bagus. Renderingnya itu cuman butuh waktu 1 menit 26 detik aja. Mantap ya. Oke, next kita tes benchmark GPU-nya nih. Di 3D Mark Firestrike ya. Ini tuh tes untuk DirectX 11 dapat skor sekitar 19 ribuan. Hampir 20 ribu. Udah cukup mantep lah ini. Termasuk agak tinggi kalau dibandingkan dengan laptop RTX 4050 lainnya. Sedangkan di 3D Mark Time Spy, ini tuh untuk DirectX 12, skornya itu ada di 8500-an. Sekarang kita masuk ke performa sesungguhnya di dalam game. Sebelumnya ini gua tes untuk iGPU-nya dulu ya. Karena 780M ini menarik guys. Cukup bagus untuk resolusi 1080p kalau kalian mau main game dan sedikit menghemat baterai. Nah, kayak di game Controls ini ya, dapat FPS sekitar 30-an. Dan kalau misalnya lagi tembak-tembakan dan lagi ada banyak efeknya, itu drop sampai 24-an. Tapi masih sangat playable lah. Atau kalau kalian mau FPS-nya lebih tinggi, kalian bisa turunin resolusinya. Nggak perlu sampai resolusi 3K. Ini bisa jadi opsi aja ya kalau kalian mau menghemat baterai sambil main game. Sekarang kita masuk ke performa dengan dedicated GPU-nya RTX 4050. Di game Controls ya, resolusi 3K, Ray Tracing on, kalian bisa lihat FPS-nya. Udah playable banget dengan resolusi mentok kanan ya. Tapi kalau kalian pengen maksimalin layarnya, boleh banget diturunin ray tracingnya sampai ke preset yang medium atau low. Buat dapetin FPS-nya itu di atas 120. Karena layarnya ini udah support 120 Hz.
Next game adalah Valheim. Sama di resolusi mentok 3K dan preset mentok kanan, dapat FPS sekitar berapa ini ya? 40-an lah. Sekali lagi nggak perlu sampai resolusi 3K juga sih kalian mainnya. Jadi headroomnya ini masih banyak. Turunin aja resolusinya masih bisa main dengan enak. Toh layar laptop ini tuh cuma 14 inci. Masih terlihat sangat tajam di resolusi 1440p misalnya. Boleh banget kalian otak-atik settingnya nanti. Nah, berikutnya di game balap yang paling baru nih, Assetto Corsa Evo. Ini satu-satunya game yang agak drop framenya. Tapi padahal awalnya itu aman banget guys. Dapat 30-an FPS di resolusi 1200p. Cuman tiba-tiba dia bisa drop sampai di bawah 20 FPS. Tapi ini gua rasa karena ini game baru ya, jadi belum optimize aja untuk GPU yang agak baru. Nah, akhirnya gua cari cara. Gua run gamenya enggak full screen alias window. Terus resolusinya gua turunin ya di 800p. Akhirnya ini bisa lancar banget di 30 FPS. By the way, cuman di game ini doang sih yang FPS-nya itu agak ngedrop. Next di Ghost of Tsushima resolusi 3K ini aman banget ya. Preset mentok kanan masih dapat FPS yang bagus banget. Sekitar 70 lebih lah ya. Gua rasa di game ini tuh nggak perlu diturunin resolusinya. Kalian bisa banget enjoy grafik mentok kanan di game ini. Terakhir di game e-sport Dota 2. Jelas kalau di game e-sport gini kita perlu FPS yang di atas 100 lah ya, biar enak kompetitifnya. Dan ya, di sini kita dapat kok 90 sampai 120 FPS. Ini di resolusi 3K setting mentok kanan. Pastinya enjoy banget lah kalau kalian main Dota 2 di laptop ini. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Di harga segini, Asus menawarkan laptop gaming plus konten kreator yang luar biasa, worth it banget. Performanya itu berbanding lurus dengan portability-nya. Beratnya itu ringan banget, bahkan tipisnya itu bikin geleng-geleng. Semua ini dengan performa yang high-end kayak gini. Laptop ini cocok banget buat kalian profesional gamer, atau konten kreator yang butuh kerja atau gaming dimanapun dan kapanpun kalian mau. Nggak lupa layarnya ya, ini tuh cakep banget untuk pekerjaan apapun. Oke, buat kalian yang mau beli, linknya gua taruh di product tag ya, sini atau di deskripsi di bawah. Sini aja videonya, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini, pamit dulu.